Oke, jadi untuk video kali ini aku bakal bahas mengenai software landmark stress check, yang dimana software ini digunain untuk menentukan jenis casing yang sesuai maupun liner yang cocok untuk pada suatu section, dimana nantinya software ini akan memperhitungkan desain load dengan dibandingkan pipe rating dari pilihan suatu jenis casing. Nah, untuk tampilan pertama harusnya kosong seperti ini, dan untuk membuka project sebelumnya dari project casing sheet yang ada pada video sebelumnya, kita bisa dari sini. Jadi untuk data-data kompas, casing sheet maupun stress check itu saling menyatu dikarenakan mereka pada satu server yang sama. Ya, kita ke dalam project yang tadi. Jadi apabila kita sudah menginput data-data di casing sheet seperti PPFG, otomatis dia akan masuk sini. Dan juga konfigurasi well-nya karena di casing sheet tadi sudah jadi, otomatis well skematik pada stress check itu bisa langsung terlihat muncul di sini. Nah, apabila tidak menggunakan software casing sheet, kita harus mengisi beberapa parameter seperti di sini di wellbore, kemudian di pore pressure. Nah, di sini harus diisi terlebih dahulu apabila kita tidak menggunakan software casing sheet. Di sini juga fracture gradient, kemudian geothermal gradient juga harus disesuaikan. Ini juga bisa diisi bagian squeezing salt atau shell pada kedalaman berapa. Dan di sini juga dapat diisi production data yang berhubungan dengan fluid density dan juga kedalaman packer kita dan juga perforasi kita dan juga gravity gas. Kita juga bisa mengisi gas oil gradient di sini yang menggunakan yang default saja. Kemudian dikarenakan dari software casing sheet kita sudah mendapatkan 5 section, otomatis di sini auto. Nah, apabila pada software casing sheet kita belum mendapatkan beberapa section, ini kita bisa membuat section sendiri di sini. Dengan cara kita misal menghapus di sini. Nah, kita misal menggunakan casing 30 inch. Otomatis ini konduktor, kemudian tipenya kita menggunakan casing, all size-nya kita gunakan 36, kemudian shoe-nya dia di 100, TOC-nya di 13,1, shoe-nya ini 8,5. Nah, bila diisi seperti ini bila kita melewati dari pengerjaan kok software casing sheet atau kita menggunakan casing setting depth sendiri. Kita menentukan casing setting depth sendiri. Misal selanjutnya kita pakai 20, space, casing, kalau di sini kita 1200, 11,1, dan di sini 9. Nah, di sini tuh otomatis. Misal kita di sini menambahkan, dia akan langsung terbuka di section nama, tipe, dan hull size dan lain-lain. Karena kan saya sudah memiliki data dari casing sheet, maka tidak diperlukannya pembuatan section dan juga pemilihan casing untuk di sini ini. Nah, misal di sini production saya menggunakan liner. Nah, di sini otomatis fingernya dia akan kosong karena
tidak liner hanger sendiri tidak berada di atas. Misal saja di sini saya hmm, 1480 pip. Dan untuk TLC-nya ini 480 juga. Contoh saja. Nah, sini karena kita sudah mendapatkan 5 section ini, kita juga bisa melihatnya pada sini, PPFG dan Matvei Plot. Nah, ini otomatis terplot ya, dikarenakan kita sudah mengupload, sudah mendapatkan hasil dari casing sheet tadi, yang bisa kita lihat pada video sebelumnya. Dan otomatis matrixnya pada casing sheet tidak dapat kita adjust, dan pada software stress check kita bisa adjust nih. Ya, dari tadi, dari casing and tubing sini. Kita bisa adjust di sini. Ini juga kita bisa lihat geothermal gradient plotnya. Dikarenakan kita geothermal gradientnya menggunakan 1,5 derajat Fahrenheit per 100, otomatis dia akan linear seperti ini. Ya, ini view diffusion plot yang kita dapat dari Kompas tadi, kita juga bisa lihat di stress check ini. Nah, ini section view-nya apabila dilihat secara vertikal. Nah, lanjut. Jadi pada stress check ini kita bisa memperhitungkan jenis slot atau beban-beban apa saja yang dialami oleh suatu casing. Misal saja, sini aku milih casing 20 surface 20 inch ini. Nah, kemudian pertama-tama kita harus perhitungkan desain parameternya terlebih dahulu sini. Untuk mempermudah di sini terlebih dahulu. Bentar. Nah, kita ke tubular, kemudian desain parameter. Nah, sini merupakan safety factor atau safety margin dari tiap-tiap load atau beban-beban dari suatu casing. Ya, kita bisa lihat di sini ada burst, kemudian axial, ada tension, compression, collapse, dan juga triaxial. Dan ini juga dia bisa buat memperhitungkan untuk connection-nya. Itu ada burst atau leak-nya. Kemudian axial yang terbagi dua, ada tension dan compression. Sama aja, ini referensi masing-masing. Nah, untuk burst-nya, misal sini saya menggunakan 0,2, 1,1, 0,3. Nah, ini preferensi masing-masing. Ya, seperti ini. Ya, nantinya desain load, perhitungan loadnya, dia akan dikalikan pada angka-angka ini. Misal burst, dia akan dikali dengan 1,2. Yang akan berpengaruh dengan pipe rating kita yang akan kita pilih jenis stasiunnya. Nah, di sini ada analysis optionnya. Kita di sini bisa checklist bagian single external pressure profile yang memperhitungkan pressure di eksternal di luar casing, kemudian temperature depression, limit to fracture at shoe, dan juga kita bisa memperhitungkan analisis optionnya apabila casing itu dapat terjadi buckling. Ya, dikarenakan kita sedang memperhitungkan 20 inch surface casing, otomatis minimum internal drift diameter
dia tuh 17,5 atau uh, inside diameternya. Ya, dia 17,5 ini. Kita langsung aja apply, kemudian oke. Kemudian kita bisa langsung ke initial condition ini. Nah, di sini ini berhubungan dengan adanya cementing dan juga landing. Di sini sesuai dengan apa yang kita punya, misal kita harus mendesain semennya terlebih dahulu. Sini apabila kita menggunakan eh, dua jenis lari, lead dan juga tail, kita harus menceklis di bagian sini. Nah, di sini juga kita harus memperhitungkan berapa panjang dari tail selari kita. Yang umumnya tail selari itu lebih pendek dibanding dengan lead selari. Nah, dikarenakan di sini saya ingin hanya menggunakan lead selari, maka di sini unchecklist. Kemudian kita juga harus mendesain displacement fluid terlebih dahulu. Berapa beratnya, densitasnya. Kemudian kita juga harus menentukan fault collar depth-nya. Ini juga berhubungan dengan pada saat kita melakukan operasi penyemanan. Misal sini saya taruh di 300 feet. Ya, kemudian hanya ini. Kemudian di sini ada temperatur. Ini adalah temperatur uh, pada subsurface, terutama di casing shoe-nya. Kita juga dapat mengisi sendiri di sini temperaturnya apabila kita mau adjust, ubah-ubah. Kita juga bisa ubah dalam TVD maupun MD. Kita menggunakan yang default saja. Kita langsung apply saja di sini. Oh ya, di sini juga kita bisa memasukkan surface pressure apabila kita memiliki datanya. Kemudian, setelah initial condition, kita bisa langsung ke berslotnya. Ini adalah perhitungan untuk berslot. Nah, untuk berslot sendiri, kita harus kita dapat melihat di sini ada beberapa beban pada saat drilling dan juga ini adalah tekanan yang ada pada luar casing atau external pressure. Kita beranggapan bahwa tekanan di luar casing itu adanya gradient fluida dengan pore pressure. Jadi adalah campuran fluida dan juga pore pressure kita. Kita menggunakan ini saja. Kita juga bisa memilih jenis yang berbeda di sini. Ini bisa kita lihat sendiri. Kemudian untuk drilling loads sendiri, kita bisa melihat di sini ada displacement tugas. Dan untuk parameter yang umumnya kita pakai, itu adalah displacement tugas, gas kick profile, last return with water, kemudian green cement pressure test, dan juga drill head. Dan drill head. Kemudian kita bisa mengedit beberapa parameter tadi yang sudah kita centang. Sini semua. Di sini. Ini mana displacement tugas. Kita bisa lihat bahwa posisi ketika dia tergantikan oleh gas. Nah, kita bisa adjust di sini. Karena kan ini hanya contoh, kita menggunakan default saja. Ini otomatis nanti pasti ada kesalahan. Nanti ini loss return with water, yang dimana akan terjadi loss dan juga tergantikan oleh water atau terisi oleh water. Kemudian adanya gas kick profile, yang mana kita bisa menentukan jumlah adanya kick yang masuk atau kedalaman influx akan masuk itu. Kemudian ada green cement pressure test yang menentukan sebuah kemampuan suatu casing pada saat green cement. Kemudian ada drill ahead burst. Ini berhubungan dengan adanya SED dan juga mud wake pada section selanjutnya yang akan di drill. Kemudian terakhir ada fluid gradient. Ini adalah perhitungan untuk external profile-nya.
Ya, kita menggunakan yang default saja, tapi nantinya pada saat perhitungan itu harus diperhitungkan sesuai dengan adanya kondisi pada lapangan tersebut atau pada formasi tersebut. Kita langsung apply. Ini adalah untuk perhitungan dengan burst. Ini kemudian ada collapse. Kita harus memperhatikan bagian collapse loads. Kita menceklis ini dan ini. Serta ini. Yang ini beberapa parameter sama. Jadi beberapa beban-beban yang ditampung yang berhubungan dengan pada collapse itu seperti full partial evacuation, loss return speed watt, cementing, dan juga drill head yang sama seperti burst tadi. Full partial evacuation kita bisa lihat di sini. Dia berpengaruh dengan mat wake dan juga mat levelnya. Apabila dia akan terjadi pergantian fluida dari formasi yang masuk. Kemudian ada cementing. Ini perhitungan untuk cementing kita default saja. Ini fluid gradient with pressure berhubungan dengan external profile. Ini drill head yang kurang lebih sama seperti pada one burst. Untuk pengeboran section selanjutnya. Kita apply saja, kemudian oke. Kemudian untuk yang terakhir, kita memperhitungkan axial load. Ya, di sini kita memperhitungkan dari beban axial. Dan untuk parameter yang kita wajib centang, itu adalah bagian sini. Garis semua. Jadi untuk run in hole adalah seberapa cepat kecepatan rata-rata pada saat kita ngebor. Nah, di sini saja sebagai contoh sel 33 kita 3 feet per second, kemudian overpull force-nya kita menggunakan 100.000. 1, 2, 3. Ini berhubungan dengan pada saat kita ingin overpull buah casing kita, menariknya. Kemudian beri semen static load-nya pada saat mula-mula kita semen. Kita menggunakan 0 saja. Kemudian untuk green cement pressure test, kita menggunakan 1000. Dan service load tidak perlu dicentang. Langsung apply. Oke. Nah, setelah itu, kita sudah mengisi semua jenis slot-slot yang akan diperhitungkan dari software ini. Kita dapat melihat hasilnya itu dari sini, design plot. Kita bisa melihat burst-nya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sumbu Y-nya merupakan MD-nya, kemudian X-nya burst rating-nya, atau beban dari burst. Kita juga bisa melihat lainnya dengan, nah ini collapse. Dia akan seperti ini hasilnya. Dikarenakan kita mengebor section ini hingga 330 feet saja, maka dia akan berhenti di sini. Sini untuk melihat axial. Oh, di sini karena kita belum memilih jenis string section kita, otomatis dia belum terlihat. Nah, apabila seperti ini, untuk mempermudah pekerjaan, kita bisa melakukan penglihatan secara split di sini. Nah, seperti ini. Di sini kita tinggal memilih bagian string section kita. Nah, kemudian di sini kita bisa bagian sampletnya, burst, kemudian collapse, dan juga yang terakhir kita Excel karena kita belum pilih. Nah, karena kita isi nih tinggi dari casing kita, string section kita. Nah, jadi section kita kedalamannya hingga 330 feet dan menggunakan OC diameter 20 inch. Dan ini untuk bebannya, poundernya.
Dan ini untuk grade-nya. K55 jangan J55. Ini juga dipengaruhi oleh foundernya. Nah, apabila kita ubah foundernya, otomatis dia lebih banyak. Ini tergantung dari founder casing tersebut. Nah, dalam penentuan jenis casing ini, kita usahakan casing kita tidak terlalu mewah atau tidak jauh dari desain lot kita, desain lot line kita yang berwarna hitam. Dan untuk pipe rating, kemampuan pipa kita atau casing kita itu terlihat pada bagian warna merah ini. Oke, misal kita menggunakan warnanya 94 F, kemudian kita menggunakan jenis kali 5. Nah, dia udah cukup cukup dekat dengan desain lot kita. Ya, dirasa cukup karena dia adalah founder terendah. Sudah tidak ada lagi. Saya rasa ini sudah cukup. Nah, dia makin dekat nih ke 80. Tapi sini saya ingin menggunakan kali 5 saja. Dan dia juga akan muncul langsung harganya. Kemudian, setelah kita sudah menentukan string sectionnya, jangan lupa kita harus menentukan dari connection-nya. Nah, karena kita sudah menentukan jenis grade-nya, otomatis dia akan terlihat di sini. Kemudian untuk tipenya sendiri, kita bisa memilih nih. Misalnya kita memilih VTC, kemudian dengan grade yang sama dengan casing-nya, nah dia otomatis terlihat di sini harga-harganya. Ini untuk harga dari connection-nya, dan ini untuk harga dari casing dan juga connection-nya. Ini itu untuk safety faktornya. Nah, kemudian karena ini udah pilihan yang tepat, kita bisa maximize spend lagi. Kemudian kita bisa ke hasil dari pembacaan software ini. Kita ke bagian view, tabular result, kemudian kita ke well summary. Nah, kita bisa lihat nih bahwa surface casing kita menggunakan offset diameter 20 inch dengan ponder 94 ribu, kemudian grade-nya K55, connection dan pakai BTC K55. Untuk intervalnya itu 13,1 hingga 13,30 feet. Kemudian untuk uh, ID-nya dia 18,936. Nah, ini merupakan rekomendasi dari software. Kemudian, nah, ini adalah minimum safety factor. Dan sini terlihat dia tidak ada masalah. Dia melebihi dari safety factor atau desain load line kita. Jadi, bisa disimpulkan bahwa jenis casing ini yang kita pilih, dia itu aman. Nah, untuk perhitungan section lain-lainnya, kita harus melakukan hal yang sama. Tidak bisa langsung. Dan untuk parameter-parameter yang diisi juga otomatis dia akan berbeda. Kemudian kita juga bisa langsung melihat ke turn summary di sini. Oh, ini sama, kurang lebih sama. Kemudian kita bisa melihat ke desain limitnya. Nah, desain limit nih, yang bisa kita lihat beberapa warna-warna ini itu menggambarkan, merepresentasikan bahwa perhitungan dari beban-beban yang sudah kita checklist tadi pada saat perhitungan burst, collapse, dan juga axial tadi. Dan dia masih berada pada lingkaran atau kotak ini yang dapat disimpulkan bahwa casing ini aman untuk dipilih. Kita juga bisa ubah-ubah di sini namanya. Nah, kita apply, oke, dia langsung berubah di sini. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa casing ini aman. Kemudian bisa balik ke wire schematiknya, ya seperti ini. Nah, kita bisa melihat, nah, dia itu bila dicentang dia akan menjadi vertikal. Kita bisa melihat ketinggian top of linernya,
Nah, yang sudah kita buat tadi bisa melihat matnya dari fluidanya. Nah, ini kita juga bisa melihat ke minimum cost-nya. Nah, jadi dia menentukan cost yang paling minimum dan dia hasilkan 10.435 dolar hasilnya. Ya, kurang lebih untuk perhitungan dari stress check hanya seperti itu. Dan jangan lupa kita harus, dikarenakan section kita itu ada 5, otomatis kita harus memperhitungkan tiap-tiap section ini. Kita harus mengulang hal yang sama dari design parameter, initial condition, first load, collapse load, axial. Kita harus memperhitungkan semuanya dari tiap-tiap section ini. Dan kita juga harus mengulangi hal yang sama. Kita lihat apakah jenis string string section pipe-nya itu cocok atau connection-nya cocok. Itu dilihat dari grafik pipe rating dan juga desain outline-nya. Ya, mungkin sekian dari pembahasan dari stress check. Untuk video kali ini saya hanya memperhitungkan di section survei saja. Apabila untuk perhitungan real, kita harus memperhitungkan semuanya. Ya, mungkin sekian. Terima kasih.